Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma wa zidna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian, majelis talim Masjid Mushola Baitus Salam Baitus Sakinah. Saking suwine Pak, saking dangune Pak Sawari ya. Alhamdulillah kita semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia, ketemu dengan teman-teman saudara kita yang mulia. Insya Allah akan kita kaji bersama kalimat-kalimat mulia, sehingga semua momentum yang diisi dengan kemuliaan pasti tidak ada di dalamnya kecuali adalah kemuliaan. Maka tidak ada yang lain kecuali kita sampaikan pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini hanya semata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kewajiban kita manakala kita sudah ditolong oleh Allah. Karena sesungguhnya kemampuan kita untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah itu adalah pertolongan Allah. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita. Ada dua kebaikan yang terjadi pada diri kita sebagai hamba, sebagai manusia, tidak lain dan tidak bukan kecuali di dalamnya adalah kebaikan. Yang pertama adalah ketika kita dikehendaki kebaikan oleh Allah, manakala Allah memahamkan kita. May yuridullahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah kehendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan memahamkan kita, yufaqihu fiddin, di dalam masalah-masalah agama. Kemudian yang kedua kebaikan yang Allah berikan kepada kita, idza aradan ahabba fi abdihi ista'malah. Sesungguhnya ketika Allah menghendaki cintanya kepada seorang hamba, maka hamba itu akan disibukkan oleh Allah dengan perkara-perkara kebaikan. Dan insya Allah dua hal itu Bapak Ibu sekalian terjadi pada diri kita malam hari ini, menit ini, detik ini. Jadi Allah kehendaki kebaikan untuk kita, di mana Allah tolong kita untuk bersama-sama thalabul ilmi. Harapan kita bisa difaqihkan oleh Allah, walaupun mungkin hanya sebagian kecil ilmu yang kita dapatkan. Yang kedua, Allah tolong kita untuk Allah sibukkan kita di dalam perkara-perkara kebaikan. Maka itulah yang terjadi pada menit ini. Maka saya mengajak kepada diri saya dan Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan syukur inilah di samping keimanan kita, insya Allah di samping Allah akan menambahkan nikmat yang lebih besar lagi,
Allah akan membebaskan kita dari azabnya. Bagaimana Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wallahu syakirun alim. Jadi Allah, ma yaf'alullah, aku tidak akan pernah bi'adzabikum, memberikan azab, menghukum kepada seorang hamba ketika hamba itu in syakartum, dia bersyukur kepada Allah, wa amantum, tentu saja iman juga tidak lepas dari dalam diri kita, dan insya Allah itu semuanya terjadi pada diri kita. Alhamdulillah, sekali lagi kita dihadirkan dalam keadaan yang seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa kita jaga, bisa kita istiqomah di dalamnya sampai kemudian nanti Allah takdirkan kita untuk diambil nafas kita oleh Allah SWT dalam keadaan tetap istiqomah dalam dua kebaikan tadi, sibuk terus dalam kebaikan, dan kemudian Allah memberikan kesempatan kita untuk tholabul ilmi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada uswah hasanah kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, ittabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya ditolong juga oleh Allah untuk terus menjadi umat beliau, mencontohnya, sampai kemudian nanti kita juga ditakdirkan oleh Allah untuk mengakhiri hidup kita di dunia, sehingga insya Allah nanti di yaumul akhir kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah sampai kisah itu ya. Pada kesempatan yang tidak lama ini, saya ingin mengingatkan pada diri saya, ada beberapa kisah mungkin yang perlu menjadi perhatian buat kita. Satu, beberapa waktu yang lalu ada orang Muslim dari golongan orang-orang yang beriman, mengaku dirinya beriman dan dia Muslim, ya, pakai jilbab dan seterusnya. Tapi kemudian ini kejadian di Parung Bogor ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mengikutinya, dan ini belum lama. Dan satu kampung, sebagian besar orang penduduk di kampung itu kemudian ikut di dalam sebuah acara prosesi pemakaman seorang non muslim, seorang Chinese gitu ya. Dan kemudian sambil mengangkat-ngangkat apa namanya? Depo. Dan itu sangat khusyuk sekali, karena ternyata yang bersangkutan satu orang ketika mengikuti acara itu dibayar dengan Rp50.000. Dia pakai jilbab, pakai kopiah, hadir dalam sebuah majelis itu sambil beribadah sebagaimana seremonial peribadatan untuk prosesi pemakaman seorang Chinese. Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW mengisahkan bahwasanya pada saat Rasulullah berkumpul bersama seperti ini di dalam sebuah halaqah beliau di dalam sebuah masjid, kemudian datang seorang yang hidup di zaman Rasulullah, kemudian beliau masuk ke masjid, kemudian menjalankan sholat, ya. Artinya beliau ini adalah menerima dan mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau seseorang hidup di zaman Rasulullah kemudian ikut melaksanakan syariat-syariat Rasulullah, itu berarti beliau adalah golongan sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dari golongan sahabat ya. Beliau masuk ke dalam masjid, kemudian menyampaikan salam, assalamualaikum. Rasulullah pada situ bersama dengan sahabat yang dalam halaqah itu kemudian menjawab waalaikumsalam, tapi seorang fulan tadi tidak langsung bergabung di dalam halaqahnya Rasulullah. Beliau kemudian mengerjakan sholat. Begitu kemudian sholatnya selesai, dia langsung salam, berdiri dan kembali menyampaikan salam kepada Rasulullah bersama dengan halaqahnya tadi, assalamualaikum. Tapi Rasulullah kemudian tidak memberikan jawaban atas salam itu. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya fulan irji fasholli fa innaka lam tusolli, kembali kamu kerjakan sholat lagi, fa innaka lam
tusolli, karena sesungguhnya kamu belum sholat. Lalu tanpa banyak jawab, si fulan tadi kembali ke tempat asal untuk melakukan sholat. Begitu kemudian sholat dilakukan oleh beliau, sampai sholat selesai salam, dan kemudian dia beranjak lagi ingin pamitan kepada Rasulullah. Assalamualaikum. Rasulullah belum lagi menjawab, tapi masih menyampaikan, ya fulan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali kamu, kerjakan lagi sholat, kamu sesungguhnya belum sholat. Lalu kemudian dia sholat lagi sampai sholat yang ketiga, salam, dan kemudian sama dilakukan sebagaimana yang pertama dan yang kedua tadi. Assalamualaikum. Rasulullah tidak menjawab, ya fulan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali kamu, kerjakan sholat, karena sesungguhnya kamu belum melakukan sholat. Lek kita menjadi orang yang digitukan sama Rasulullah terus bingung, Pak. Orang tadi kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sholat ingkang kawula lakukan niku sholat ingkang paling sae, ingkang paling apik. Kalau menurut jenengan saya suruh berulang kali, itu bagaimana sholat yang paling baik menurut panjenengan ya Rasulullah? Maka kemudian singkat cerita disampaikan oleh Rasulullah, ternyata ada sesuatu yang kurang dari sholatnya. Ya. Ala kulli hal, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari dua kejadian itu apa hikmah yang bisa kita ambil? Ini sahabat ya. Sahabat itu kan generasinya langsung ketemu Rasulullah, bersama dengan Rasulullah, ada syariat Rasulullah. Kalau orisinilnya kan, orinya kan Rasul ya. Kalau sahabat berarti kan KW 1. Nah, kalau kita KW berapa? Artinya kan generasi sahabat saja yang langsung bertemu dengan Rasulullah, ya, tahu langsung bagaimana Rasulullah menjalankan sholat, menjalankan syariatnya, itu kayak gitu. Ya, apalagi kita Bapak Ibu sekalian. Jadi syariat Islam diturunkan 14-15 abad yang lalu. Ya, kalau sahabat saja diajar oleh Rasulullah itu 23 tahun. Itu KW 1 23 tahun. Berarti kita itu perlu berapa tahun untuk belajar tentang syariat Islam? Ya, 23 tahun para sahabat. Berarti kalau KW kita adalah KW 10, ya tinggal ngalikan 10 tahun aja. 230 tahun Pak, kita harus belajar. Ya, pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, kita semua ini adalah menurut Imam Ghazali di dalam kitabnya Al-Minhajul Al-Abidin, kita itu disebut oleh Imam Ghazali, bahkan para sahabat juga sepakat bahwasanya kita itu sesungguhnya adalah tasiru ilallah. Ya, kita itu adalah seorang hamba yang diciptakan oleh Allah, hidup di dunia ini untuk berjalan menuju kepada Allah. Ya, bagaimana sesungguhnya kita itu nanti adalah perjalanan yang pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Afa hasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira, kata Allah, kalau aku Allah ini menciptakan kalian hanya untuk main-main belaka? Afa hasibatum, sesungguhnya tidak, bahwasanya kamu sekalian nanti akan kembali kepadaku. Ya, pertanyaannya, kembali kepada Allah itu terus piye gitu ya? Membawa apa? Diterima oleh Allah dengan tangan terbuka, dengan ridhonya Allah, dan kita mendapatkan surganya Allah, atau sebaliknya? Kami hanya ada dua pilihan itu Pak Bu. Kembali kepada Allah dengan Allah tersenyum kepada kita dan kita diridhoi oleh Allah dan kita mendapatkan surganya Allah, atau sebaliknya. Tidak ada yang tengah-tengah. Ya, ini pertanyaan. Maka hidupnya kita yang tidak lama ini, ya, ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita itu tidak hanya baik saja, ya, tidak saja yang penting dadi wong apik, tapi kita yo baik, kita yo bener gitu. Makanya kan syurutul qabulul ibadah, syarat diterimanya ibadah kita itu kan jelas. Satu, ikhlas kepada Allah. Ini menunjukkan baiknya kita, akidahnya kita, dan kita ittiba'ur rasul. Kita mencontoh apa yang dibawa oleh Rasulullah. Inilah benarnya. Jadi ada ilmunya itu sekali. Maka ketika kita menghadap kepada Allah, terus kemudian Allah itu tidak menerima apa yang kita bawa selama kita hidup di dunia, kan ya terus kemudian kita menyesal. Makanya Bapak Ibu sekalian,
Kalau kita bisa mengkaji lebih dalam, ya, ternyata sebagaimana tadi sholat sampai 3 kali, Allah memerintahkan, Rasulullah memerintahkan untuk kembali sholat. Artinya sholat itu tidak dinilai. Kemudian ada orang yang kemudian mengaku dirinya beriman, dirinya muslim, tetapi mengerjakan sesuatu yang tidak ada syariatnya. Artinya ternyata ada amal-amal kita yang kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekelas sahabat Umar bin Khattab. Ya. Pirsa nggih Umar bin Khattab. Kenal. Jadi blegernya kayak gitu, Umar bin Khattab. Ya. Beliau sebelum masuk Islam terkenal bagaimana luar biasanya. Jadi fisiknya yang luar biasa, ketegasannya luar biasa. Tapi beliau meneteskan air mata, menangis. Sampai para sahabat yang lain bertanya, "Ya Umar, kenapa engkau menangis?" Sampai kemudian Umar mengatakan, menjawab atas pertanyaan, "Kenapa engkau menangis ya Umar?" Pada suatu saat dalam kisahnya. Kemudian Umar menunjukkan telunjuk jari, telunjuk kanannya, mengarahkan kepada suatu tempat sambil membaca ayat kedua ketika surat Al-Ghasyiyah. Gimana bacaannya, Dik? Gimana? Amilat yang kedua ketiga atau ketiga empat ya? Amilatun nasibah tasla naron. Ini Umar sambil menangis, Pak. Jadi amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amilatun nasibah, dia beramal. Nasibah itu sebagaimana orang yang beramalnya luar biasa. Sampai kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Sampai jagungnya sak keringet-keringet, keringetnya sak jagung-jagung. Sampai akhirnya luar biasa. Amilatun nasibah. Harapannya kalau amilatun nasibah itu dapat apa, Pak? Beramalnya luar biasa sampai tidak karu-karuan itu. Tapi kemudian Allah katakan di dalam surat ayat yang keempat tadi, ya, apa yang didapat? Apa, Dek? Amilatun nasibah tas lanar ron hamiyah. Tapi yang dia dapatkan bukan surga. Apa yang dia dapatkan? Neraka. Ada ternyata amalan-amalan yang luar biasa dilakukan tidak karu-karuan, tetapi yang didapatkan bukan surga tetapi neraka. Umar bin Khattab menangis. Menangisi bagaimana orang yang sebagaimana itu luar biasa untuk mendapatkan surga tetapi ganjarannya adalah neraka. Ala kulli hal, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, begitu pentingnya ilmu. Begitu pentingnya setelah iman kepada Allah adalah bagaimana kita harus mencari ilmu, harus mendapatkan ilmu. Makanya fitrah di dalam hati kita, Bapak Ibu sekalian, kalau kita menginginkan sesuatu, fitrah hati kita pasti untuk menginginkan sesuatu itu pengen cepat atau pengen lambat, atau pengen jalan pintas. Pasti kalau hati kita, fitrahnya kita manusia, kalau menginginkan sesuatu, ya pasti kita pengen jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu itu. Itu fitrah ya. Maka kalau ditanya, kula njenengan sami pengen surga napa mboten? Pengen jalan pintas atau yang penting mlebu surga? Mesti pengen jalan pintas. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, salafus soleh, para sahabat, para salaf bersepakat bahwasanya jalan pintas untuk mendapatkan surga itu adalah apa, Bu? Thalabul ilmi. Ya. Ini katanya Pak Iqbal perdana gitu. Maka thalabul ilmi kita pengkaji bersama bagaimana sesungguhnya ternyata insya Allah saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah luar biasa kemana-mana. Tapi bagaimana ini mengulang saja, memotivasi saja bahwasanya ketika Rasulullah sampaikan di dalam hadis riwayat Muslimnya, man salakan thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Ini jalan pintas. Sing sapa wonge metu menuju kepada jalan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya, usahanya, ikhtiarnya kepada majelis ilmu itu sebagai jalan pintas menuju surganya Allah.
Sing kepada majelis ini yang dia keluarkan, yang dia korbankan lebih besar, maka pengeluaran yang lebih besar itu sebagaimana jalan pintas yang lebih cepat juga untuk mendapatkan surganya Allah. Sing paling adoh omahe berarti yo sing paling oke hadiah untuk cepat menuju jalannya Allah, itu surganya Allah. Sing paling adoh sapa iki? Ya, mansalaka ini jalan pintas Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka tidak mungkin kalau Allah Rasulnya sudah mengatakan seperti itu. Maka kalau sebagaimana tadi di kitab Al-Minhajul Abidin ya, Imam Ghazali mengatakan bahwasanya kita itu manusia itu sesungguhnya sedang menuju kepada Allah, dan menuju kepada Allah itu jalannya menanjak ya, ada 7 tanjakan namanya Aqobah. Namanya tanjakan itu munggah, medun, napa datar menaik. Namanya tanjakan itu rekoso napa enak-enakan, nanjak ya kudu rekoso. Itu Imam Ghazali. Dan tanjakan yang pertama kata beliau di dalam Minhajul Abidin adalah al-aqobatul al-ilmu, tanjakan ilmu. Ini yang pertama. Maka kalau orang ingin mendapatkan surganya Allah, kok kemudian tidak mau tolabul ilmi, ibaratkan memiliki sesuatu cita-cita tetapi dia tidak mau mengejar cita-cita itu. Disampaikan oleh para salaf, ibaratnya surga dengan ilmu itu ibaratnya ikan dengan air. Lah ikan mboten wonten toya saged gesang napa mboten? Tidak bakalan. Sama, kalau kita pengen surga terus nggak punya ilmu, nonsen, tidak mungkin. Maka ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian, sama-sama bahwasanya fitrah kita kalau pengen jalan pintas menuju kepada Allah, ya bagaimana kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Semangat terus untuk menjadikan kesibukan kita di dalam majelis-majelis ilmu. Bagaimana kalau kita melihat seorang sahabat Jabir bin Abdullah ya, Jabir bin Abdullah itu dia dari Madinah, dia mendengar ada hadis bahwasanya, satu hadis bahwasanya nanti pada yaumul akhir seseorang manusia ada dikumpulkan di yaumul mahsyar, semuanya tidak berpakaian, tidak beralas ya, dikumpulkan dalam keadaan seperti itu. Kemudian Jabir bin Abdullah belum tahu pasti apakah hadis ini datangnya langsung dari Rasulullah atau bukan. Maka dia ingin memastikan bahwa satu hadis itu asalnya dari Rasulullah SAW. Maka dia berangkat dari Madinah menuju ke Sam. Berapa kilometer itu Pak? Sinten sing pernah dari Madinah ke Sam, ke Yaman ya. Berjalan naik unta, kemudian dari Madinah berangkat ke Sam, menemui seseorang yang meriwayatkan hadis ini tadi, kemudian mengatakan, apakah engkau mendapatkan hadis ini merujuknya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Ketika ditanyakan oleh, ya benar ini dari Rasulullah, ya sudah, na'am. Berarti saya semakin yakin bahwa hadis ini datangnya dari Rasulullah. Kemudian berangkat, selesai balik pulang. Perjalanan dari Madinah menuju ke Sam ratusan kilometer. Perjalanannya jangan dibayangkan kados perjalanan sak meniko ya, ada jalan tol, ada kendaraan yang ber-AC gitu ya. Tapi itu naik unta dalam keadaan yang panas terik tidak karuan untuk mendapatkan satu ilmu ya. Itu perjuangan Jabir bin Abdullah. Kalau kita itu majelis taklim kan sudah di mana-mana ya. Apakah kita juga sebagaimana yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah? Apakah seperti itu? Padahal Jabir bin Abdullah pasti pengen surga. Kita semua juga pasti pengen surga. Surganya kita dengan surganya Jabir bin Abdullah nanti lain apa sama? Ya. Dan lain sebagainya, banyak lagi kisah-kisah para sahabatnya. Yahya bin Yahya al-Laifi. Ya, Yahya bin Yahya, dia muridnya Imam Malik, dia dari Spanyol. Dia datang jauh-jauh dari Spanyol menuju ke Madinah. Ketika di Masjid Nabawi,
ada kajian dari Imam Malik, kemudian saat kemudian itu sedang semuanya ramai, dihebohkan dengan gerombolan gajah yang sedang lewat depan Masjid Nabawi. Bapak Ibu sekalian, menawi jenengan kados mekaten, kemudian neng ngajeng niku enten rame-rame sing boten biasa kedadean kados biasane teng mriki. Jenengan tetap lenggah teng mriki napa pengen ngertos napa to kedadian ning ngarep? Milih sing pundi, Pak? Sama Yahya bin Yahya Al-Laifi, semuanya saat itu sedang kajiannya Imam Malik, ternyata ada gerombolan gajah yang lewat di depan Masjid Nabawi. Kemudian semuanya pada rambut keluar untuk melihat, karena di Masjid Nabawi atau di Madinah jarang sekali ada pasukan gerombolan gajah lewat. Oh, ini mumpung sekali setahun gue mesti eman-eman gak ada didelok gitu ya. Maka semuanya pada lari kecuali satu, Yahya bin Yahya Al-Laifi sama Imam Malik. Kemudian Imam Malik ya bingung, iki cah-cah podo aku gak digape, podo metu kabeh delok gajah, tinggal satu orang. Kemudian ditanya, ya Fulan, namamu siapa? Ana Yahya ya Syekh. Kenapa gak keluar ke luar sama teman-teman semuanya itu yang sedang lihat gajah yang gak biasa di sini? Apa jawabannya Imam siapa? Yahya bin Yahya Al-Laifi. Ya Imam Malik, saya jauh-jauh dari Spanyol datang ke sini ingin mencari ilmu dari seorang syekh yang bernama Imam Malik. Kalau saya harus ke sini jauh-jauh hanya nonton gajah, saya harus pergi ke kebun binatang aja, sana sama banyak gajah. Itu jawabnya Imam Yahya bin Yahya Al-Laifi. Ya. Jadi begitu luar biasanya para sahabat dan kisah-kisah seperti itu memotivasi kita untuk bagaimana kita thalabul ilmi. Maka ketika kita belajar dari hal seperti itu, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ternyata majelis-majelis taklim ini tidak lebih ramai dibandingkan dengan majelis-majelis apa? Majelis di mall ya, majelis yang mungkin ketika habis Ramadan itu saya sering ya, rumah saya Mas Pati itu ketika Ramadan belum tutup tanggal 30 atau tanggal 29-nya Ramadan hari ke-29, itu Taman Ria Mas Pati itu sudah penuh ramai. Di sana ada majelis-majelis dangdutan, begitu luar biasa ramainya, kalah dengan majelis-majelis taklim tidak ada apa-apanya. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian? Sama fitrah manusia yang kedua setelah fitrah yang pertama tadi. Kalau kita itu belum yakin betul bahwasanya sesuatu itu menguntungkan kita, maka kita mesti malas-malesan dengan sesuatu itu. Kalau kita tidak tahu persis apa yang terjadi dengan sesuatu, kalau itu untung buat saya atau tidak, maka kita pasti malas-malesan untuk melakukan itu. Sama, banyak orang yang ternyata tidak tahu kalau majelis taklim itu memiliki keutamaan yang luar biasa, sehingga mereka belum tahu. Dengan ketidaktahuan itu, maka mereka malas-malesan. Bahkan mereka tidak mau hadir di dalam majelis taklim itu, karena mereka belum paham dengan keutamaan majelis taklim. Ya, maka demikian juga ternyata bagaimana ketika kita melihat dan belajar bahwasanya majelis ilmu, thalabul ilmi, itu menjadi sesuatu yang mutlak hukumnya buat kita. Kalau kita tahu, insya Allah kita akan berusaha dengan keras untuk masuk di dalamnya. Karena satu, yang pertama, keutamaan majelis taklim itu adalah bahwasanya majelis taklim, majelis ilmu, majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah dan Rasulnya, itu adalah menjadi bagian yang harus kita perjuangkan, karena itu dapat menjadi salah satu cara yang akan menjadikan diri kita mencintai Allah, bukti cintanya kita kepada Allah. Majelis ilmu ini adalah bukti cinta kita kepada Allah. Namanya ilmu Bapak Ibu sekalian adalah qala Allah wa qala Rasul. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, barang siapa ingin melihat seberapa dalam cintanya kita kepada Allah, maka cek seberapa dalam interaksi kita dengan majelis ilmu. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau kita pengen lihat jadi cintanya kita kepada Allah itu seberapa, maka lihatlah seberapa semangatnya kita di dalam majelis ilmu. Nah,
Ini yang pertama. Jadi bahwasanya Al-Quran dan Sunnah ini adalah bukti cintanya kita kepada Allah dan Rasul. Artinya kehadiran kita di dalam majelis ilmu itu adalah bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Hubungannya cinta Allah dengan majelis taklim seperti apa Bapak Ibu sekalian? Sekali lagi, tolabul ilmi, majelis taklim itu kan qala Allah dan qala Rasulullah. Ilmu itu adalah apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasul. Maka apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasul adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika kita itu belajar, membaca, mentadaburi dan mengamalkan Quran dan Sunnah, berarti itu bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Menawi jenengan ya, Mas Sigit dulu mungkin zaman mudanya pas dapat surat cinta itu enggak, jenengan simpen dulu ya, atau cepet-cepet pengen jenengan buka. Itu surat cinta ya, terus jenengan lah kongkoae gitu ya. Maka sama ilmu, qala Allah wa qala Rasul, itu surat cintanya Allah. Sama enggak jenengan membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran sebagaimana Mas Sigit ketika mendapatkan surat cintanya? Lebih semangat mana? Terus kebetulan di dalam surat cinta itu ada satu kalimat atau dua kalimat bahasa yang tidak Mas Sigit ketahui. Ada bahasa Jerman lah. Ada bahasa Jerman, nggak ngerti, nggak paham ini maksudnya apa. Nah, Mas Sigit jenang lewatkan tok atau berusaha dengan keras pengen tahu apa artinya. Pasti berusaha ingin tahu. Begitu juga dengan Al-Quran. Kalau kita baca qala Allah wa qala Rasulullah, ada sesuatu yang kita tidak tahu, ya harusnya sebagaimana kita bersemangat cari tahu bahasa Jerman di dalam surat cinta tadi. Ini Bapak Ibu sekalian keutamaannya, bahwasanya hadirnya kita di dalam majelis ilmu itulah bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kula jenengan sampun cinta dumateng Allah dan Rasul napa belum? Monggo sami-sami. Salah satu buktinya kita isi waktu-waktu kita untuk hadir di dalam majelis ilmu. Ya. Ini juga perintah Rasulullah. Yang kedua keutamaannya bahwasanya majelis ilmu itu hukumnya wajib. Tolabul ilmi ini hukumnya wajib. Ya, kita sudah sangat paham. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi orang muslim. Namanya muslim ya muslimat dan muslimin, orang laki-laki muslim dan orang perempuan muslim. Namanya wajib itu kalau dikerjakan dan ikhlas pahala. Lek mboten dikerjakan kemudian mendapatkan, itu wajib. Lalu kaitannya kalau pahala seperti apa? Maka kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Targhib wa Tarhib, Rasulullah mengatakan bahwasanya barang siapa seseorang yang masuk ke dalam masjid, man khada ilal masjid la yuridu ila an yara alima khairan ayyut lima kana lahu ka ajrin hajjin tamatan hajjah. Barang siapa seseorang yang masuk ke masjid di dalam majelis, kemudian dia tidak ada tujuan lain kecuali untuk mendapatkan ilmu dan mengajarkan kebaikan, maka baginya kana lahu kana ajrun hajjatan tamatan hajjah, sebagaimana dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Ini di dalam kitab Targhib Tarhib. Lek kula jenengan daftar haji niku bidale pinten tahun malih? Ternyata kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muziri di dalam kitabnya Targhib Tarhib itu, ternyata saben dino ping 7 kita bisa naik haji sempurna, bahkan hajinya dengan apa? Majelis, cari ilmu atau mengajarkan kebaikan. Itu pahala. Hukum wajib tadi. Ini keutamaan cari ilmu. Ya. Lek ngoten kula pun daftar haji kula haji tak batalne wae. Tak gantine kali majelis taklim. Ngoten nggih. Ya ndak gitu ya.
Ini sebagai gambaran bahwasanya bagaimana keutamaan hadirnya kita di dalam majelis ilmu itu, ganjarannya, pahalanya sebagaimana haji yang sempurna. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya apa yang kita dapatkan di dalam majelis ilmu, kita mencari ilmu, itu khairu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan apa yang di dalamnya. Majelis taklim, Bapak Ibu sekalian, majelis ilmu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Bagaimana di dalam hadis riwayat Muslim, ketika Rasulullah berkumpul bersama dengan para sahabat, kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai sahabatku sekalian, siapakah di antara kalian yang mau pergi ke Buton dan Baqi', kemudian mendapatkan kaum Mawail. Kaum Mawail itu unta yang paling mahal harganya di Buton dan Baqi'. Itu Buton dan Baqi' itu adalah pasar unta. Siapa yang mau di antara kalian yang pergi ke Buton dan Baqi' setiap hari untuk mendapatkan 2 kaum Mawail? Maka para sahabat, "Na'am ya Rasulullah, pasti kami bersedia." Maka kemudian jawab Rasulullah, "Kalau begitu kenapa engkau enggak ke masjid saja belajar 2 ayat Al-Qur'an? Itu lebih baik daripada 2 kaum Mawail. 3 ayat Al-Quran itu lebih baik daripada 3 kaum Mawail." Artinya kalau kita belajar ilmu, 1 ayat Al-Quran itu lebih baik dibandingkan dengan unta yang paling mahal harganya saat itu. Itu kata Rasulullah. Artinya kita belajar di majelis ilmu itu nilainya tidak terhingga. Khairu minad dunya wa ma fiha. Ya. Sudah ngisawat. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya ala kulli hal, saya ingin menyampaikan kepada diri saya dan Bapak Ibu sekalian, saatnya nanti Allah mengingatkan kepada diri kita di dalam surat Maryam surat ke-9 ayat 39. Ya, wa anzirhum yaumal hasrah. Dan ingatkanlah kepada kalian sebuah hari yang disebut dengan yaumal hasrah. Apa Pak Bu yaumal hasrah? Hari penyesalan. Di mana di hari penyesalan itu tidak ada yang menyesal. Orang mukmin saja menyesal, orang beriman saja menyesal, apalagi orang kafir. Wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amr. Dan saat itu semua perintah sudah ditetapkan. Tidak ada lagi kembali ke dunia, tidak ada lagi hal yang lain. Semuanya menyesal. Bagaimana kalau kemudian dulu hidup di dunia saya betul-betul bersemangat untuk mendapatkan ganjarannya Allah. Itu bentuk penyesalan. Maka mumpung kita masih di dunia ini, masih ada kesempatan, marilah sama-sama. Satu hal yang paling pokok kita lakukan, ilmu dan ilmu. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka butuh ilmu. Maka siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka perlu ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka harus dilakukan dengan ilmu. Maka ada satu orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bawah kolong langit, di atas bumi ini. Siapa mereka? Seseorang yang ilmu duniawinya luar biasa, tapi masalah akhiratnya nihil. Itu satu golongan yang sangat dibenci oleh Allah di kolong langit ini, di bawah bumi, di atas bumi. Dikatakan, ditanyai tentang ilmu dunia luar biasa, tapi ternyata ketika ilmu tentang dinullah dia tidak tahu sama sekali. Ya, kita tidak menginginkan itu. Maka alhamdulillah adik-adik ini luar biasa mengingatkan kepada kita, menyemangati kepada kita. Mudah-mudahan as-sakinah ya, dan mushola Baitul Sakinah ya, terus ramai dengan majelis-majelis ilmu. Insya Allah inilah yang menjadi jalan pintas untuk mendapatkan surganya Allah. Dicatat, barang siapa yang dengan ikhlas untuk mencari ilmu, Allah akan gampangkan menuju surganya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.